Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Tata Usaha Mandua Bantul, Ibu Siti Istiqomatun, SPD MM. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pegawai. Yang saya cintai dan saya banggakan seluruh anak-anakku, siswa-siswi Mandua Bantul yang luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, masih diberi ketetapan iman dan Islam, sehingga kita masih bisa menjalankan amanah yang diberikan kepada kita sebagai guru, sebagai pegawai, dan sebagai siswa dengan sebaik-baiknya. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku semua yang saya cintai, pada hari ini kita melaksanakan apel Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober. Setiap tahun kita melaksanakan peringatan Hari Santri untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa kita semua ini adalah bagian dari santri. Anak-anak Mandua Bantul ini adalah anak-anak santri. Santri tidak hanya mereka yang belajar di pondok pesantren, tetapi santri adalah mereka atau anak-anak semua yang belajar agama. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan untuk terus memperdalam agama, sehingga kita menjadi generasi yang berkarakter dan bisa mewujudkan visi Mandua Bantul, yaitu terwujudnya siswa yang visi Mandua Bantul? Mutiara berkarakter, siswa yang mandiri, unggul, terampil, inovatif, ramah anak, ramah lingkungan, anti gratifikasi dan anti korupsi, serta berkarakter mulia. Boleh tepuk tangan. Selanjutnya anak-anak, bahwa Mandua Bantul saat ini sebagai Madrasah Aliyah Negeri Piloting Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi, atau disingkat menjadi Madrasah ZIWBK. Mudah-mudahan tahun 2024 ini Mandua Bantul bisa lolos untuk maju ke tingkat Ijen sebagai perwakilan Kabupaten Bantul menjadi Madrasah ZIWBK tingkat aliyah. Oleh karena itu akan kami sosialisasikan kepada anak-anak dari SK penetapan Mandua Bantul sebagai piloting ZIWBK. Selanjutnya nanti akan kami sosialisasikan tim ZIWBK Mandua Bantul, dan akan kami bacakan 11 agen perubahan dengan 11 inovasinya. Yang pertama, berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 1202 tahun 2024 tentang penetapan madrasah pilot project pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani
tahun 2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Direktur Jenderal Pendidikan Islam menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang penetapan madrasah pilot project pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani tahun 2024 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Februari 2024 ditandatangani oleh Muhammad Ali Ramdhani. Menetapkan pilot proyek pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada Satuan Kerja Madrasah tahun 2024 dengan nama-nama madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, pilot project sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. 2. Melakukan penilaian mandiri pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. 3. Melaporkan setiap perkembangan dan kendala yang dihadapi dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 29 Februari 2024 dan MAN 2 Bantul sebagai salah satu MAN yang ditunjuk sebagai pilot project pembangunan ZIWBK di Kabupaten Bantul. Tepuk tangan untuk MAN 2 Bantul. Selanjutnya, berdasarkan SK Dirjen tersebut, kemudian MAN 2 Bantul membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani Madrasah Aliyah Negeri 2 Bantul tahun 2024 dalam keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Bantul nomor 19A tahun 2024. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Bantul tentang tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM Madrasah Aliyah Negeri 2 Bantul tahun 2024. Ke-1, membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani kantor Madrasah Aliyah Negeri 2 Bantul tahun 2024. Kedua, ruang lingkup ketugasan tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM adalah 1. Pembina, memberikan pembinaan dan sebagai pemangku kebijakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di seluruh satuan kerja pada kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengarah, memberikan arahan dan pengawasan tugas tim. 3. Penanggung jawab, bertanggung jawab atas seluruh kegiatan tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, serta melaporkan pembangunan zona integritas di Madrasah Aliyah Negeri 2 Bantul kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Ketua, mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Sekretaris,
menangani administrasi persuratan yang berkaitan dengan zona integritas dan melakukan pengumpulan dokumen dari tim kerja area perubahan. 6. Tugas tim kerja area perubahan berdasarkan tupoksi masing-masing. Tidak saya bacakan semuanya. Selanjutnya akan saya bacakan susunan tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani Madrasah Aliyah Negeri 2 Bantul tahun 2024. Pembina Haji Ahmad Sidki SPSI MIng Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Pengarah H. Aminuddin SAG MSI Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Penasehat Dr. Andes Haji Atmaturida MPD sebagai Ketua Komite. Penanggung jawab Nur Hasanah Rahmawati SAG MM sebagai Kepala Madrasah. Ketua Siti Istiqomatun SPD MM Kepala Tata Usaha. Wakil Ketua Edi Susanto SH. Sekretaris Arif Setiawan. Wakil Sekretaris Fatur Rama Ardiansah Eskom. Selanjutnya untuk koordinator area Pokja saya bacakan. Untuk area manajemen perubahan, koordinator Muhammad Masruri MPD, Sekretaris Afek Fikri Almas MPD dengan 9 anggota. Area penataan tata laksana, koordinator Iksan Taufik SPD, Sekretaris Teguh Santoso SPD dengan 8 anggota. Area penataan sistem manajemen sumber daya manusia, koordinator Isbianti SPD, Sekretaris Carolina SPD dengan 7 anggota. Area penguatan akuntabilitas, koordinator Fitria Endang Susana SPD MPD, Sekretaris Sakti Wahyuni SPD dengan 8 anggota. Area penguatan pengawasan dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, koordinator Umi Adiba SAG, Sekretaris Ken Ayu Kartika Ningrum SAG dengan 10 anggota. Area peningkatan kualitas pelayanan publik, koordinator Tujila SPD, Sekretaris Tri Nur Fauzi Aminuddin SPD dengan 9 koordinator. Selanjutnya akan kami bacakan penetapan agen perubahan dengan 11 inovasi. Kami mohon untuk agen perubahan nanti maju ke lapangan supaya dikenal anak-anak ya. Inovasi di Mandua Bantul itu apa? Agen perubahannya siapa? Mohon dukungan anak-anak untuk menyukseskan 11 inovasi Mandua Bantul. Siap anak-anak? Baik, saya bacakan. Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Bantul nomor 19B tahun 2024 tentang penetapan agen perubahan Madrasah Aliyah Negeri 2 Bantul. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Bantul menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan surat keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Bantul nomor 19B tahun 2024 tentang penetapan agen perubahan atau Agent of Change Madrasah Aliyah Negeri 2 Bantul. Ke-1, menetapkan agen perubahan Agent of Change Madrasah Aliyah Negeri 2 Bantul tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini. Kedua, tugas agen perubahan atau Agent of Change adalah 1. Sebagai katalis yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik. 2. Sebagai penggerak perubahan yang bertugas mendorong, menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi
berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik. 3. Sebagai pemberi solusi yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik. 4. Sebagai mediator bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan. 5. Sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan. Penetapan yang ketiga, agen perubahan sebagai role model dalam melaksanakan 5 budaya kerja Kementerian Agama, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, integritas, profesionalitas, tanggung jawab, dan keteladanan. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2020. Lampiran 1 akan saya bacakan susunan agen perubahan Madrasah Aliyah Negeri 2 Bantul. Untuk selanjutnya yang saya panggil nanti untuk maju ke depan di samping saya. Yang pertama, Nur Hasanah Rahmawati SAGNN, saya sendiri. Jabatan Kepala Madrasah, judul inovasi Prodistik Mandaba, pendidikan terapan bidang teknologi informasi dan komunikasi, yang bekerja sama dengan Institut Teknologi 10 November Surabaya. Insya Allah ini anak-anak kelas 10 sudah mulai dengan inovasi ini. Nanti kalian kelas 12 lulus, kalian mendapatkan 2 ijazah. Ijazah dari Mandua Bantul dan ijazah dari Prodistik Institut Teknologi 10 November Surabaya. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya adalah Siti Istiqomatun SPDMM dengan judul inovasi pelayanan cantik bertalenta, yaitu cepat, amanah, nyaman, transparan, ikhlas, memberikan kepuasan berbasis teknologi digital, tertib administrasi, anti korupsi, dan anti gratifikasi. Jadi anak-anak kalau mendapatkan pelayanan di PTSP selalu akan dilayani dengan cepat. Ini dipindahin. Yang ketiga, Fitria Endang Susana MPD, judul inovasi pembelajaran Simbok, pembelajaran dengan sistem blok yang saat ini sudah kita terapkan. Mohon untuk Bu Fitri segera menuju ke depan. Yang keempat, Muhammad Masruri MPD. Penggemarnya banyak nih. Dengan judul inovasi Si Empok, Sistem Elektronik Manajemen Publikasi, Promosi, dan Komunikasi. Yang alhamdulillah rilis berita kita selama tahun 2024 di media cetak maupun media online sudah lebih dari 1000 berita. Tepuk tangan untuk Mandua Bantul. Selanjutnya adalah Isdianti SPD, judul inovasi Pas Pampres atau pasukan pendampingan aksi madrasah prestasi. Dari tangan dingin beliau sudah menghasilkan puluhan prestasi dari tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional. Saat ini 2 tim Mandua Bantul sedang mengikuti
lomba riset tingkat internasional, dan baru kemarin satu tim riset kita juga lolos untuk maju ke tahap berikutnya pada lomba Sibermu tingkat nasional. Mudah-mudahan berhasil membawa yang terbaik. Selanjutnya, Carlina SPSI dengan judul inovasi Pendekar A3, pendampingan karakter Asuh. Jadi setiap guru nanti mempunyai 11 sampai 12 putra putri ya di Mandua Bantul ini. Jadi kalian kalau di rumah, ayah ibunya adalah ayah ibu di rumah. Kalau di Mandua Bantul, ayah ibunya adalah ayah ibu yang membimbing pendekar A3. Selanjutnya, R. Hardi Santoso SPD dengan program kerja atau judul inovasi Jumat Bertasbih atau berkarakter berbudaya tapi sakit aman sehat bersih. Selanjutnya, Eksan Taufik Hidayanto SPD judul inovasi Smart Nagaba, sistem pembelajaran berbasis teknologi. Jadi pembelajaran kita sudah menggunakan pembelajaran digital dengan nama Smart Nagaba. Selanjutnya, Tujila SPD dengan judul inovasi Mutiara Ilmu 7 Excellent Program, layanan perpustakaan dengan 7 program excellent atau program istimewa. Selanjutnya, Dr. Andes Purwai Susilo dengan judul inovasi singkat PTK atau peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi Bapak Ibu guru serta pegawai juga terus meningkatkan kompetensi diri sehingga sampai saat ini sudah ratusan kegiatan untuk peningkatan kompetensi guru dari Bapak Ibu pegawai. Selanjutnya yang terakhir adalah Nur Hayati SPD dengan judul inovasi Maxi Kubis atau rumah produksi dan inkubasi bisnis. Dimulai ketika kemarin kalian mengembangkan modal 500.000 untuk marketing dan saat ini sedang berjalan untuk pendampingan kantin bergilir untuk semua siswa. Nanti akan mendapatkan jatah ya mengelola satu kantin di Mandua Bantul. Demikian untuk inovasi 11 agen perubahan yang akan mendukung terwujudnya madrasah ZI GBK di Mandua Bantul. Mohon untuk anak-anak mendukung program-program Mandua Bantul. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Yang terakhir anak-anak. Demikian dari Ibu, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.